selesai pengharapanmu. Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Tiada yang mustahil bagi Allah, serta bagi yang percaya. Semua badai taufan diteduhkannya, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Halo Tempe Lovers, senang sekali setelah seminggu lamanya kita tidak berjumpa. Akhirnya kita bertemu lagi bersama dengan saya, Michael Wong, dalam program Tuhan Masih Bekerja. Dan pastinya kita juga ditemani oleh rekan saya yang selalu setia menemani Anda dalam program ini, yaitu Andre Benardi. Malam, Andre. Malam, Mike. Selamat malam, Tempe Lovers. Selamat menyaksikan program Tuhan Masih Bekerja. Tentunya tak ketinggalan, kita juga ditemani oleh narasumber kita yang selama ini telah banyak membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita, yaitu Bapak Pendeta Sony Zakaria. Selamat malam, Det. Malam Michael, malam Andre, malam TMB Lovers semuanya, Tuhan memberkati semuanya. Nah, untuk episode kali ini, pesan apa yang ingin disampaikan, Det? Ya, hari ini saya mau menyampaikan satu tema, iman yang membuat Yesus terheran-heran. Iman yang membuat Yesus terheran-heran. Ya, jadi hari ini kita bahas tema tentang iman. Oke. Saya bacakan dulu ayatnya di dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat 13 supaya semuanya paham dari mana kita mengambilnya. Matius pasal 8 ayat 5, semua yang di rumah juga bisa buka Alkitabnya dan mengikutinya. Ayat 5 mulai, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Jadi Yesus mau datang ke rumahnya untuk menyembuhkannya. Tetapi perhatikan jawab perwira itu. Jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Jadi iman ini membuat Yesus terheran-heran. Aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah
hambanya. Jadi ini iman perwira ini membuat Yesus terheran-heran ya. Karena ya memang luar biasa imannya ya. Yesus mau datang ke rumahnya, dia nggak mau. Dibilang ucapkan saja firman, maka hambaku itu akan sembuh. Iman si perwira inilah yang membuat Yesus terheran-heran. Oke, jadi dari ayat ini jelas bahwa ini sesuatu yang baru buat Yesus ya. Jadi mau sampai membuat Yesus Ya, heran. karena Yesus belum pernah ketemu. Belum Kalau pernah orang ketemu heran ya. itu kan berarti kan belum pernah ya. Jadi Ya. iman Yesus ini iman belum pernah aku temukan nih gitu. Nah, sekarang kita mau tahu kenapa Iya. sampai Yesus merasa heran, bahkan terkesan dan juga mengapresiasi iman dari perwira yang di Kapernaum ini. Iya. Karena pertama memang imannya luar biasa. Kedua, Yesus belum pernah temukan iman sebesar ini. Iman seluar biasa ini, iman sehebat ini. Bayangkan di tengah kebanyakan orang maunya Yesus datang. Iya dong. Kan orang Kristen sekarang juga kan kalau mau didoakan maunya hamba Tuhannya datang ke rumah. Ya. Tumpang tangan kalau sakit kan. Baru rasanya lebih percaya gitu. Lebih percaya Ya. dia akan sembuh gitu. Nah si perwira ini, Yesus mau datang ke rumahnya, malah dia bilang nggak usah. Nggak usah. Jadi ini imannya lebih tinggi atau lebih besar daripada iman secara umum, iman kebanyakan. Makanya Yesus terheran-heran, dia nggak pernah ketemu iman semacam ini. Lalu dia berkata, yang menarik dia berkata, ucapkan saja firman. Kalau bahasa Indonesianya bisa lebih bagus, bisa enggak juga sih. Ucapkan saja sepatah kata. Ya kan kalau di Inggrisnya speak the word lah istilahnya gitu kan. Ya. Ucapkan firman saja, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi si perwira ini percaya nggak perlu Yesus datang, ucapkan firman saja, maka hambanya itu akan sembuh. Jadi perwira ini punya iman yang luar biasa. Dia percaya kalau Yesus ucapkan sepatah kata saja, hambanya pasti sembuh. Ini Jadi luar biasa. Ya. Cukup Yesus berfirman, firmannya pasti terjadi. Jadi dia punya prinsip seperti itu kalau begitu ya. Ya, Yesus nggak perlu datang tumpang tangan, ngomong aja. Dan ini sesuatu yang benar-benar baru gitu ya. Buat Yesus Pada waktu itu ya. buat Yesus dia belum pernah ketemu iman seperti ini. Karena semua orang maunya Yesus datang dan percayanya pada apa ya namanya fisiknya Yesus. Fisiknya, oke. Kalau Yesus cuma ngomong firman, nggak terlalu percaya. Tapi ini orang perwira ini percaya kalau Yesus ngomong aja sesuatu akan terjadi. Nah ini kan belum pernah ketemu nih waktu zaman dulu ya. Selama pelayanan dad ini pernah nggak ketemu yang kayak gini nih? Orang maksudnya nggak perlu datang lah, cukup doakan saja dari telepon gitu. Saya percaya gitu, pernah nggak? Ada saja orang yang ngomong begitu, tapi kan kita perlu cari tahu ini Dasarnya karena memang dia percaya, ya kan? Kita doain di telepon aja sembuh, atau karena udahlah nggak usah ngerepotin, nggak usah repot-repot gitu kan? Tapi sebagian besar orang, hampir semua orang, Maunya datang. rata-rata lebih suka kalau kita datang Iya. ke rumahnya, tumpang tangan, ya kan? lebih afdol gitu ya. Lebih afdol rasanya kalau ditumpang tangan. Sekarang lagi corona nggak bisa tumpang tangan, Iya, nggak mau ditumpang tangan. Bahkan ditolak, jangan datang gitu ya. Iya. Kalau sekarang mungkin orang begitu, ditelepon aja deh gitu kan, Ya. nggak usah tumpang tangan. Kalau itu karena kondisi ya. Karena kondisi, bukan karena iman. Iya. Nah jadi karena iman ini kan juga sebenarnya kan yang nilai itu Yesus ya. Iya. Bahwa si perwira di Kapernaum ini memiliki iman yang besar yang belum pernah bahkan Yesus bilang ditemukan. Iya. Nah, kira-kira gimana tuh iman seperti ini bisa ada atau terbangun dalam diri perwira tersebut? Ada nggak? Ya dugaan saya dia sudah mempelajari gerak-gerik Yesus. Oke. Karena ini kan perwira ini kan bukan orang Yahudi ya, bukan Iya, orang iya. Israel. Ini orang Roma nih, perwira Roma. Jadi sebetulnya kalau istilah sekarang dia bukan orang Kristen, dia Ya. bukan umat Tuhan sebetulnya.
Tapi dia sepertinya dia sudah mempelajari gerak-gerik Yesus, dengar berita sana sini, lalu dia lihat kayak gitu. Oh, ketika Yesus ngusir setan, setan pergi langsung, ya kan? Ketika Yesus sembuhkan orang, orang langsung sembuh begitu saja. Nah, akhirnya dia seperti mengambil kesimpulan bahwa Yesus ini orang yang punya otoritas. Oke, punya otoritas dan berkuasa ya. Iya, makanya ketika dia berkata setan pergi, setannya pergi gitu. Penyakit pergi, penyakitnya pergi. Ini orang yang berkuasa, orang yang berotoritas nih. Nah, kebetulan dia adalah orang yang ada di bawah otoritas. Karena dia tentara. Iya, ada di struktur Iya kan? otoritas gitu ya. Jadi dia menghubungkan dengan pengalamannya sendiri. Di dalam pengalamannya sebagai seorang tentara, kalau atasan bilang pergi, orang pergi. Ya. Datang, orang pasti datang. Tanpa nanya apa-apa gitu ya, langsung diperintah Pasti langsung pergi. itu. Lalu kalau disuruh kerjakan ini, orang langsung kerjakan. Cukup menyampaikan sebuah perkataan Dengan Kata-kata. kata-kata. Orang berotoritas, cara kerjanya dengan kata-kata. Oke. Dia bisa menyimpulkan itu. Saya pernah dengar seorang prajurit terima telepon dari komandannya di depan saya. Waktu itu. Dia nelpon cuma begini, ngomongnya cuma begini. Siapa? 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 Sudah begitu aja. hanya satu jawaban, siap. Cuma satu jawaban, siapa? Artinya harus terlaksana itu, apapun yang Kalau komandan ngomong, harus siap. Siap, Pak. Nah, dari situ, dari mempelajari gerak-gerik Yesus, ini dugaan saya, ditambah dengan pengalamannya di ketentaraan, dia mengambil kesimpulan, ini Yesus ini orang yang berotoritas nih. Setan-setan, alam pun mungkin dia pernah dengar cerita Yesus meneduhkan danau begitu ya. Ya. Alam pun taat kepadanya, setan pun taat kepadanya, apalagi virus-virus yang kecil gitu kan. Jadi dia berpikir ini orang yang berotoritas dan sepertinya semua makhluk ini ada di bawah otoritasnya gitu. Ya. Makanya dia bisa ngomong, ucapkan saja sepatah kata, hambaku akan sembuh. Kalau Yesus bilang sembuh, semua dunia roh istilahnya, kan dia di dunia tentara, dunia fisik nih. Kalau Yesus dunia roh mungkin kan gitu kan. Wah, ini semua makhluk dalam dunia roh pasti nurut kalau Yesus ngomong. Karena semua makhluk dalam dunia roh itu ada di bawah otoritasnya Yesus. Oke. Jadi semua orang yang hidup di bawah otoritas akan memahami kuasa dari otoritas. Ketika Yesus berkata, semua harus berkata, siapa? Siap. Dan keywordnya itu dia tahu adalah ucapkan sepatah kata saja. Ucapkan. Karena orang berotoritas bekerja dengan cara berkata-kata. Pada waktu Yesus berkata-kata, Iya, apa yang dikatakan terjadi. Terjadi. Perwira ini percaya kalau Yesus berkata-kata pasti terjadi. Terjadi. Makanya dia bilang cukup katakan sepatah kata saja, Iya. maka hambaku akan sembuh. Dan pada akhirnya hambanya benar-benar sembuh setelah Yesus mengucapkan sepatah kata, kan seperti itu. Nah, berarti imannya si perwira ini benar-benar sudah sangat-sangat bulat, sangat-sangat Iya. ini kuat gitu ya. Iya. Apa yang dipercayanya terjadi. Nah, kita kalau mau belajar seperti itu, bagaimana caranya supaya kita punya iman seperti perwira ini? Kalau saya melihat iman si perwira ini dibangun di atas dasar pengenalan dan pemahaman yang benar dan yang bulat. Seperti yang tadi saya ceritakan, dia sudah mempelajari gerak-gerik Yesus, dia sudah dengar orang-orang cerita tentang Yesus, dia kumpulin semua data dan faktanya. Oke. Dari situ dia hubungkan dengan pengalaman hidupnya. Lalu dari situ dia mengenal Yesus sebagai orang yang berotoritas. Sebagai pemilik otoritas, pemegang otoritas tertinggi lah, katakanlah gitu. Kalau di dalam ketentaraan kan, ini jenderalnya nih, panglimanya gitu kan. Dia mengenal Yesus sebagai orang yang paling punya otoritas di dunia ini. Orang yang kalau ngomong apa aja terjadi. Ini pengenalan. Dan dia memahami bahwa orang yang berotoritas, dia nggak perlu datang, dengar suaranya, semua orang taat. Oke. Dengar dia ngomong, semua orang taat.
kayak prajurit tadi di telepon, nggak usah komandannya hadir. Bahkan utusan komandan ngomong, dia akan taat. Kalau dia bilang, komandan berkata begini, dia harus lakukan itu. Jadi ini adalah pengenalan dan pemahaman yang benar dan yang bulat. Iman yang kuat, iman yang besar, iman yang kokoh, itu selalu dibangun di atas dasar pengenalan dan pemahaman yang benar dan bulat. Istilah yang selama ini saya pakai adalah logika iman. Jadi iman yang baik, iman yang kuat, nggak tergoyahkan, itu adalah iman yang punya logikanya gitu. Jadi perwira Ada tersebut logikanya. juga memiliki logika iman tertentu. Ada sepertinya, logika ya. imannya. Kalau Yesus ngomong semua nurut. Yang otoritas Seperti tadi. gitu. Iya. Nah, kalau kita mau punya iman sebesar ini yang membuat Yesus terheran-heran, kita harus bangun logika imannya dalam diri kita. Kita harus bangun dasarnya. Kita bangun iman kita itu di atas dasar pengenalan dan pemahaman akan Tuhan yang benar dan yang utuh, yang bulat. Makanya kan Yesus bilang, iman sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Biji sesawi itu kan kecil tapi bulat. Jadi ya kalau dibilang, iman perlu besar nggak? Kalau orang bilang nggak perlu besar iman itu, ya nggak apa-apa. Tapi yang penting bulat. Ya, iman kecil kalau bulat ya nggak tergoyahkan. Gitu. Bulat itu dengan pengertian punya keyakinan yang teguh seperti itu ya. Ya, tak Tak tergoyahkan. tergoyahkan. Apapun yang terjadi dia tetap aja kayak gitu. Berarti si perwira tersebut punya keyakinan kalau Yesus berkata-kata pasti terjadi, itu udah benar-benar bulat Bulat. berarti di dalam logika imannya si Iya. perwira tersebut ya. Makanya dia bilang Yesus nggak usah hadir lah di dalam Ya, rumah, cukup nggak usah datang, berkata-kata. cukup ucapkan sepatah kata. Ini kan udah bulat banget nih, ya kan? Dari perkataannya kita tahu dia percaya banget, keyakinannya sudah bulat. Kita bisa ya punya iman seperti itu ya. Jelas bisa dong. Jadi pemirsa TMB kan juga biar bisa, Harus bisa. Punya keyakinan iman ini bisa juga terbangun di dalam kehidupan kita semua gitu loh. Bagaimana caranya? Bangun seperti tadi, seperti yang saya bilang. Bangun logika imannya. Contoh apa ya? Contoh misalnya, saya percaya saya tidak akan kekurangan. Oke. Misalnya. Dari mana saya bisa percaya saya tidak akan kekurangan? Saya bangun logika imannya, saya bangun dasarnya. Pengenalan saya akan Tuhan, bahwa dia adalah Allah yang mencukupi, Allah yang menyediakan, ini bukan sekedar wacana. Jadi dari Alkitab, kita bangun tuh logika imannya, dasarnya, pengenalan, dan pemahamannya. Dari Alkitab bilang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, maka Tuhan tidak akan meninggalkan engkau, Tuhan tidak akan membiarkan engkau, gitu kan. Jadi saya perlu membangun logika iman saya tentang Tuhan tidak akan meninggalkan saya tidak akan kekurangan adalah, buat saya, yang penting saya mencukupkan diri dengan apa yang ada, apa yang Tuhan berikan kepada saya pasti tidak akan kekurangan, karena kalaupun saya sempat kekurangan, Tuhan tidak akan meninggalkan saya, Tuhan tidak akan membiarkan saya, Tuhan akan campur tangan. Itu pasti. Jadi logika imannya terbangun seperti itu, tapi kan bulat, pengertiannya benar, pengertiannya bulat, komprehensif ya, utuh, sesuai dengan Alkitab. Jangan saya percaya Tuhan akan mencukupi saya tidak akan kekurangan, tapi saya boros-boros. Itu kan melanggar firman juga. Saya mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ini namanya pengenalan dan pemahamannya utuh. Utuh, Seluruh Alkitab. Gitu loh. dan tidak terpengaruh dengan keadaan. Kalau pengenalannya sudah utuh, maka kita bisa memakai ini, ditanamkan dalam pikiran kita, maka imannya jadi bulat nantinya, jadi yakin. Bulatnya sampai nggak tergoyahkan. Nggak tergoyah. Kalau sampai ada kekurangan mendekat, Ya, nggak akan panik. Seperti itu nggak ya. panik. Tanda-tandanya Jadi gitu. dalam pikiran kita selalu muncul, Tuhan pasti cukupi. Nggak akan goyah, ada pokoknya kepercayaan itu ya. Iya, Tuhan pasti cukupi. Artinya kalau pemirsa memiliki keyakinan seperti ini, maka pemirsa juga akan mengalami kondisi tidak akan kekurangan.
Seperti Iya. itu. Asalkan keyakinannya bulat. Gitu ya. Bulat, tapi benar dulu ya. Benar, Harus benar dan bulat. benar dan bulat. Kalau bulat aja nggak benar ya tetap aja nggak Iya. bekerja lah, karena kan Artinya nggak imannya benar. mesti benar-benar bulat. Berarti imannya itu harus diikuti dengan ketaatan akan firman-Nya gitu kan. Kalau misalnya kita berkata kita beriman, tapi kita nggak menaati firman-Nya, ya itu sama juga kosong kan cerita iman kita kan. Kayak tadi yang dia bilang tadi, kalau saya percaya Tuhan akan mencukupi, tapi saya hidupnya boros, tidak mengikuti firman Tuhan yang berkata cukupkan diri dengan apa yang ada, ya percuma juga kan, itu kan. Iya, karena kan bangunan imannya nggak benar, Nah, iya. dasarnya nggak benar. Benarnya itu ya, Benarnya yang perlu dulu. diperhatikan. Jadi iman Iya. orang benar ya, iman orang benar. Doa orang benar, besar kuasanya. Tapi iman orang benar juga penting berarti kan. Iya. Kalau Imannya yang kalau dia benar, berkata bukan dia orangnya. beriman, tapi dia bukan orang benar gitu, tidak melakukan firman, artinya Intinya iman dia kosong. gini, gitu ya. iman itu kan harus dibangun di atas dasar firman. Iman. Iya Iya. kan? Nah, bagaimana kita bisa memiliki iman yang benar? Ya harus mengerti Alkitab. Ya, Alkitab ngomong apa tentang kita tidak akan kekurangan? Tentang keuangan, Alkitab ngomong apa? Oh ya, gitu. harus ya. lengkap ya, semuanya Lengkap. harus Lengkap. mencakup semuanya, nggak Ya. hanya pakai satu sisi. Oh saya percaya Tuhan mencukupi, iya. tapi yang ini sisi yang ini nggak diiniin gitu kan. Loh, mesti dari Kejadian sampai Wahyu kebenarannya utuh gitu loh. Ya benar, utuh, bulat. Benar, utuh, bulat. Iya kan ada orang yang dia main hutang sana sini karena percaya Tuhan pasti mencukupi. Oh, Ya itu kan nggak benar. Sepanjang yang saya ingat dalam Alkitab, Tuhan rasanya nggak pernah suruh kita berhutang deh. iya. Ya minta pernah, disuruh minta pernah. Waktu Israel keluar dari Mesir, mereka disuruh minta tuh. Iya. Ya kalau Tuhan suruh minta Itu kan boleh. juga atas perintah Tuhan kan, itu pun. Ya kalau minta masih boleh. Daripada hutang mending minta. Ya siapa tahu ada, misalnya kita butuh sesuatu, kamu ada gak sesuatu yang udah nggak dipakai gitu kan, nah itu boleh kan. Boleh. Iya. Nah ini kan Minta yang baru juga boleh. kalau ada yang mau yang ngasih ya. Nah ini kan saya lihat perwira ini kan dikatakan bukan orang Israel ya, Iya. tapi kok dia bisa memiliki pemahaman dan pengenalan akan Tuhan seperti itu, sedangkan orang Israel kok nggak bisa memiliki itu? Karena kan di dalam ayat 10 Tuhan membandingkan iman perwira itu dengan orang-orang Israel. Kok kenapa orang Israel, justru orang Israel sendiri nggak bisa memahami dan mengenal Tuhan yang ada di depan dia sendiri gitu? Kemungkinan. Mungkin yang pertama adalah mereka sudah terlalu sibuk dengan ritual agama. Hati-hati loh. Kita terlalu sibuk, fokusnya cuma ritual ibadah, ritual agama. Kita nggak memperhatikan iman. Iman tidak terbangun walaupun kita terus beribadah. Oke. Ada nggak orang Kristen yang rajin ibadah tapi nggak punya iman? Atau iman yang nggak bertumbuh? Ada. Ada. Ya. Jadi aktivitas rohani nggak salah, perlu. Tapi kalau sampai fokus ke situ tanpa memperhatikan iman, Ya, bisa masalah juga jadinya. karena kan sebetulnya kenapa Tuhan suruh kita beribadah? Tujuannya kan sebetulnya untuk membangun iman. Iya. Nah, kalau kita terus ibadah, imannya tidak terbangun, tujuannya tidak tercapai. Oke. Aktivitas ibadah, ritual Ritual agama, lalu mungkin kemungkinan yang kedua adalah mereka merasa sudah familiar dengan Yesus. Maksudnya gimana? Sudah familiar dengan Tuhan. Nah, ini juga Udah biasa hati-hati. maksudnya. Iya, orang-orang yang rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ibadah, nanti jadi berasa familiar. Karena familiar, jadi imannya nggak terbangun. Ya. Misalnya, kita sudah biasa baca Alkitab. Oh, Tiap hari baca Alkitab gitu. Nanti akhirnya nggak ada yang berbicara lagi. Karena sudah merasa familiar, jadi baca Alkitabnya ya lewat aja. familiar ini sikap hati kita maksudnya gitu ya, terhadap sesuatu ya. Merasa dekat SKSD lah. Sok kenal, sok dekat gitu loh. Sok akrab. Kayak waktu Yesus masuk ke Nazaret, dia nggak bisa bikin mujizat di situ, atau kalaupun bisa, sangat sedikit dia bikin mujizat di situ. Mengapa? Karena penduduk Nazaret merasa dekat dengan Yesus.
Oke. Merasa sudah kenal Yesus, familiar dengan Yesus. Dari kecil udah kenal dia ya. Iya kan, mereka bilang, bukankah dia ini anaknya Yusuf, saudaranya Yakobus, saudaranya ada bersama-sama dengan kita, main bersama-sama dengan kita. Jadi merasa dekat. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, kedekatan itu malah menghambat iman. Kedekatannya Membuat kita maksudnya tidak percaya. Membuat apa ya, rasa respeknya jadi nggak ada seperti itu. Respeknya jadi kurang, ya orang kan makin dekat jadi makin nggak ada batasannya ya. Kayak gitu. Jadi ya hati-hati dengan roh familiarity istilahnya begitu. Karena kalau kita sudah semakin dekat, kayak Yesus kan di keluarganya malah susah kan. Iya. Malah keluarganya pernah bilang dia kurang waras. Karena khotbah sampai berjam-jam waktu itu kan, dibilang kurang waras, nggak waras gitu kan. Jadi keluarganya sendiri belum tentu bisa mengalami mujizat-mujizat yang Yesus lakukan di tempat lain begitu. Nah itu sebabnya hati-hati, jangan terlalu sibuk dengan ritual agama sampai kita lupa melihat iman kita. Ini iman kita sudah sampai sejauh mana nih terbangunnya? Terbangun atau tidak? Karena pada akhirnya ketika kita menghadapi semua permasalahan dalam hidup ini, imanlah yang diperlukan. Jadi iman seperti apa sih yang dicari oleh Tuhan di dalam diri orang percaya itu? Saya lanjutkan yang tadi dulu nih, karena berkenaan dengan sekarang. Oke. Kalau kita terlalu sibuk dengan ritual ibadah, tapi iman tidak bertumbuh, waktu pandemi terjadi, kita nggak bisa ibadah. Oke. Repot kan kita kan? Iya. Imannya gimana? Nggak ada ibadah nih jadinya. Nggak ada ibadah nih. Beribadah aja bisa nggak beriman Nah, apalagi. beribadah saja, imannya Senin Kemis nih. Sekarang nggak beribadah gimana? Senin Sabtu bisa-bisa ya. Iya makanya, jadi terkadang ketika kita sudah terlalu sibuk dengan ritual ibadah, kita malah nggak memperhatikan iman kita. Ini iman kita posisinya di mana nih? Kita beriman atau enggak? Kita makin ibadah, makin percaya Yesus atau enggak? Iya. Oh iya, harus. Makin doa, makin percaya Yesus atau enggak? Iya. Ada nggak orang yang rajin berdoa tapi percayanya nggak tumbuh? Ada aja. Ada. Iya. Iya kan? Seharusnya semua aktivitas agama, aktivitas ibadah yang kita lakukan seharusnya menambah iman percaya kita. Kalau tidak ada efeknya kepada iman percaya kita, itu harus dievaluasi ulang. Seperti gitu. Lalu tadi yang ditanya Jenis Jenis iman iman. seperti apa? Sebenarnya yang apa harus yang dicari? dibangun oleh orang percaya seperti itu. iman seperti perwira ini. Makanya waktu Yesus ketemu iman seperti ini, dia rasanya, wow, yang begini belum pernah dilihat nih, belum pernah ditemukan nih. Jadi Yesus wow banget ketika melihat ini. Jadi kalau semua saudara mau bikin Yesus wow lagi, perlihatkan imannya seperti ini. Mungkin gambaran yang bisa saya gambarkan adalah iman perwira ini iman yang bulat dan bekerja oleh kasih. Nah, apalagi itu maksudnya? Bekerja oleh kasih. Perwira ini minta supaya hambanya yang sedang sakit, menderita sakit, disembuhkan. Berarti dia mengasihi hambanya. Oke. Nah ini imannya bekerja oleh kasih. Dia minta kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya ini karena dia mengasihi hambanya. Iman itu harus bekerja oleh kasih. Ya. Iman tanpa kasih, Rasul Paulus bilang nggak berguna. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, bisa memindahkan gunung, tapi kalau aku tidak punya kasih, tidak berguna. Aku tidak berguna. Aku sama sekali tidak berguna katanya. Jadi kita harus memiliki iman yang bulat. Bulat artinya tak tergoyahkan, tak tergoncangkan. Ya. Karena kan ada banyak orang, misalnya kalau giliran nggak menghadapi apa-apa, gua nggak takut, gua percaya gitu kan. Giliran berhadapan, nah itu baru Bisa berubah tuh. ujiannya. Ya. Iman harus diuji dan iman memang selalu akan diuji oleh Tuhan. Jadi
selama iman belum mendapatkan ujiannya, iman belum teruji. Belum teruji. Tapi kalau perwira ini, dia bilang kepada Yesus, nggak usah datang. Ucapkan saja sepatah kata, hambaku pasti sembuh. Dan memang terjadi kan. Jadi iman yang bulat dan iman yang disertai oleh kasih. Iman yang bekerja oleh kasih. Itu iman yang Yesus inginkan. Iman yang bulat itu nggak tergoncangkan, nggak tergoyahkan oleh sekalipun data dan faktanya sangat-sangat bertolak belakang. Iya. Itu nggak goyah, nggak goncang. Itu iman yang bulat. Jangan punya iman yang pelin-pelan. Ya sekalipun nggak ada sih iman yang pelin-pelan. Cuma ya udahlah kita kasih nama aja kan gitu. Sebetulnya iman tuh nggak pelin-pelan. Iman itu ya percaya gitu loh. Yang pelin-pelan orangnya. Yang pelin-pelan orangnya. Cuma ya sudahlah kita namakan saja iman yang pelin-pelan. Iman yang pelin-pelan itu maksudnya iman yang pelintat-pelintut gitu loh. Kadang bulat, kadang enggak. Kadang bulat, kadang gepeng Kadang gitu kan, lonjong, kadang ya. kotak gitu kan. Jadi percaya giliran berhadapan dengan masalahnya, Tapi iman pasti akan menghadapi ujian. Pasti. akan Pasti ketemu ya. masalah yang akan membuat iman itu muncul bentuknya. iya. Apakah Ini imannya bentuknya sudah bulat atau Pasti atau masih akan ketemu pelintat-pelintut. entah Iya. data, entah fakta, entah apapun juga. Iman pasti mengalami ujian dan iman memang selalu diuji oleh Tuhan. Nah, kalau kita tahu iman bakal ketemu ujiannya, ya, itu mungkin akan bisa membantu kita mengisi jawabannya ya. Kalau memang ada ujiannya, artinya maksudnya kalau datang situasi seperti itu, Iya. kita tahu ini memang harus dilewati dan kita harus memutuskan untuk tetap punya iman yang bulat, nggak berubah. Makanya sebetulnya sebelum iman diuji, pastikan kita punya dasarnya yang benar nih. Nah, itu. Pengenalan dan Dasarnya pemahaman itu ya. yang benar, yang utuh. Istilah gampangnya, kita punya logika imannya yang benar nih. Ya, gitu. ya. Sebetulnya kalau kita sudah punya logika imannya, itu asik kok. Maksudnya ya kita nggak goyah gitu. Apapun yang terjadi. Karena masuk di akal bagi kita itu terjadi kan. Seperti misalnya, saya punya kepercayaan. Iman gitu ya, saya punya kepercayaan. Semua orang yang di bawah saya, yang saya ayomi, saya punya kepercayaan. Kalau mereka mendengarkan saya, mereka aman. Mengapa punya kepercayaan gitu? Dasarnya apa? Dasarnya, saya percaya, saya yakin betul, saya tahu betul, saya dipilih Tuhan, saya dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, untuk jadi pemimpin, ya, pemimpin dari sekian banyak jemaat, dan Tuhan memanggil saya, memperlengkapi saya, mengurapi saya, meneguhkan saya, istilahnya kayak membackup saya gitu. Oke. Nah, pasti apa yang saya lakukan di backup oleh Tuhan gitu. Makanya saya percaya betul kalau semua orang yang saya ayomi itu mendengarkan perkataan saya, mereka pasti aman gitu. Pasti aman dan lancar, maju jaya lancar gitu ya. Aman terkendali. Seperti begitu gitu. Saya punya kepercayaan itu dan itu cukup bulat, cukup kuat karena dasarnya itu loh. Ada logika imannya yang terbangun. Yang sudah terbangun dalam diri saya. Sehingga bahkan ketika terjadi macam-macam gitu ya di sekitar jemaat misalnya, pikiran saya kembali kepada logika imannya. Pikiran yang muncul itu kembali kepada logika iman yang sudah terbangun. Dasar kepercayaannya ya. Gitu. Dasar kepercayaannya. Sehingga akhirnya, walaupun melihat fakta misalnya yang bertolak belakang, imannya tetap Bulat. gitu. Dan iman yang seperti itu pada akhirnya akan menang pasti. Dan setelah menang itu berarti kita naik level, imannya semakin bertumbuh istilahnya ya. Itu kan penting, Ya. makanya ujian perlu ada juga karena untuk pertumbuhan iman kan. Istilahnya kita akan kekuatan keyakinannya akan semakin kuat sehingga sanggup menghadapi hal-hal yang lebih besar lagi atau sanggup membuat hal-hal yang lebih besar lagi dengan imannya. Seperti gitu. Nah itu kan di ayat 13 dikatakan begini, Yesus bilang sama perwira itu ya, ulang dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Ya. Nah, kata seperti yang engkau percaya ini apa yang maksudnya? Sebetulnya apa sih yang dipercaya oleh perwira itu? Yang dipercaya oleh perwira itu kan kalau Yesus mengucapkan sepatah kata, hambanya pasti sembuh. Oke, itu yang dipercaya sama Ya. dia. Dan ternyata itulah yang terjadi ya. Itulah yang terjadi. Jadi sebetulnya prinsipnya
Kalau kita memiliki iman yang benar dan bulat, apa yang kita percaya pasti terjadi. Atau segala sesuatu akan terjadi seperti yang kita percaya. Oke. Oh iya iya. Jadi intinya Yesus sudah tahu nih istilahnya apa yang dia percaya. Lalu Yesus bilang, oke, terjadilah seperti yang engkau percaya. Jadi dia percaya kalau sepatah kata sembuh berarti terjadilah sepatah kata aku keluarkan sembuh. Jadi seperti itu ya prosesnya ya. Iya, jadi Yesus ngomong ya sembuh memang. Jadi sesuai dengan yang dia percaya. Apa yang dia percaya yaitu kalau engkau berkata sepatah kata saja hambaku pasti sembuh. Jadi itu Iya. yang sebenarnya dijawab Tuhan itu ya, kepercayaan itu. Itu yang terjadi. Oke. Jadi si perwira itu benar-benar percaya. Mm-mm. Kepercayaannya bulat. Iya. Tak tergoyahkan lah oleh apapun gitu. Kalau Iya. Yesus berkata-kata pasti terjadi. Iya. Dan ternyata sikap si perwira ini dinilai sama Tuhan Yesus itu sesuatu yang belum pernah ada nih. Berarti sesuatu yang baru. Baru. Sampai membuat Yesus Iya. terheran-heran. Nggak biasa-biasanya nih. Ada Iya. yang punya iman seperti ini. Bahkan di antara umat Tuhan aja dia nggak Iya. ketemu gitu selama ini. Kalau kita lihat kondisi sekarang, ada juga orang yang kadang-kadang beriman dengan cara yang tidak biasa juga. Nah, ini Tidak kan biasa. seperti perwira Iya, itu iya. kan, ini baru bikin Tuhan Yesus heran, Oh, iya. nggak biasa. Iya. Nah, kalau sekarang juga kadang-kadang saya ketemu orang yang bisa beriman dengan cara yang tidak biasa, Nah, maksudnya gimana coba? cuman kayaknya ada bahayanya juga sih cara beriman seperti itu. Gimana? Contohnya misalnya, Iman mengandung resiko tapi tidak mengandung bahaya. nah Nah, itu dia. Iman mengandung resiko tapi tidak mengandung bahaya. orang-orang Gimana? misalnya mau membeli sesuatu, entah mobil, entah rumah, dia beriman Yang pokoknya di luar kemampuan dia di ya. luar kemampuan dia beriman bisa dapatkan itu. Ya. Kan kalau yang wajarnya dapatkan dananya dulu baru beli. Tapi Iya. ini nggak biasa nih, belum ada dananya, belum cukup. Iya. Dia beli dengan cara kredit dan DP-nya ngutang, misalnya gitu ya. Ya. Minjem untuk DP, lalu kredit dengan cicilan tertentu setiap bulan, yang sebetulnya dia juga penghasilannya nggak cukup buat cicilan itu. Katakanlah setiap bulan harus mencicil 10 jutaan gitu. Ya. Jadi dia beriman. Padahal mampu cicilnya cuma 3 jutaan gitu misalnya. Ya. Tapi kan ini iman tidak biasa nih. Oh. Ya. Orang-orang nggak ada yang berani begitu, dia berani misalnya gitu. Ya. Jadi dia mengambil langkah itu, Ya. dia pinjam untuk DP, atau juga ada yang tanpa DP langsung transaksi, tinggal cicilannya aja, tapi nilainya cukup besar yang sebetulnya setiap bulan dia nggak punya penghasilan sampai seangka itu. Oh, iya, iya, Nah iya. ini kan iman yang tidak biasa, tapi Ya. agak bahaya sebetulnya. Sebetulnya Tuhan maunya kita membangun iman itu seperti apa ya? Saya setuju itu iman yang tidak biasa, itu istilahnya tepat. Tapi bukan iman yang luar biasa ya. Ada perbedaan antara iman yang tidak biasa dengan iman yang luar biasa gitu kan. Nah, pertanyaan saya, orang itu beli rumah seperti itu atau beli mobil seperti itu yang di luar kemampuannya, pertanyaan saya, dia terima firman atau enggak? Oke. Dia disuruh Tuhan atau Tapi enggak? dia bilang gitu. Tuhan pasti tolong, kita melangkah aja gitu. Ya kalau dia nggak terima firman, yang namanya iman dasarnya harus firman gitu loh. Kalau Tuhan yang kasih firman, kasih dorongan itu, kalau dia melakukan itu berarti sesuai firman. Ya, itu yang perlu dipastikan ya. Dasarnya firman, Dasarnya firman karena apa disuruh bukan? Tuhan. Ya, Bisa nggak terjadi seperti itu? Tuhan yang suruh, tapi secara kemampuan setiap bulannya nggak nyampe ke situ nih. mungkin bisa, tapi itu kasus yang sangat-sangat khusus. Kasus sangat khusus. Secara Pemirsa umum perlu tidak seperti menggarisbawahi ini kasus yang sangat khusus kalau seperti itu ya. Kalau saudara belum termasuk kasus yang khusus, jangan melangkah ke situ. Saya pernah membaca kisah Reinhard Bonnke, biografinya Reinhard Bonnke. Dia kan penginjil di Afrika ya. Dia memenangkan jutaan orang di Afrika luar biasa. Awal-awal dia datang ke Afrika, saya lupa lah awal-awal di Nigeria atau di mana gitu. Di Lesotho deh. Di Lesotho, Afrika Selatan kalau nggak salah gitu. Saya lupa kejadiannya ini di mana. Nah sekali waktu dia
eh, pelayanan di sebuah tempat yang jemaatnya cuma sedikit, orang tua semua. Oke. Nggak ada anak mudanya. Dia dibawa temannya ke situ, lalu dia tanya sama temannya, kok nggak ada anak mudanya satupun juga di jemaat ini, di gereja ini. Lalu temannya bawa dia ke satu tempat, itu diskotik, kayak diskotik begitulah, kayak diskotik itu. Lalu temannya bilang, Renat tanya, kenapa kamu bawa saya ke tempat ini? Temannya bilang, kamu kan tanya anak-anak mudanya pada kemana, kok nggak ada? Ternyata Kalau mau tahu semua. itu anak mudanya ada di situ semua katanya. Iya, iya. Gitu ya. Oh gitu katanya. Tiba-tiba Reinhard Bonnke, Roh Kudus ngomong sama Reinhard Bonnke masuk ke situ. Disuruh masuk ke situ. Dia masuk khotbah di situ. Iya kan? Akhirnya dia bilang sama temannya, Roh Kudus suruh saya masuk ke situ, khotbah di situ. Wah, kamu temannya, wah kamu mana mungkin, wah kamu ada-ada aja dan sebagainya. Akhirnya Reinhard membujuk temannya, ayolah, tolonglah bawa aku masuk ke situ. Udah dibawa masuk ke situ. Wah, hiruk pikuk di dalam kan suara musik kenceng-kenceng apa. Gimana caranya mau khotbah? Hiruk pikuk kayak gitu ya. Reinhard datang kepada pemiliknya. Jadi tolong bawa saya ke manajernya lah istilahnya, manajernya yang bertugas. Lalu dia datang, dia negosiasi, tolong beri kesempatan, dia minta waktu berapa menit lah, 15 menit atau 20 menit untuk khotbah di situ, untuk ngomong. Jadi stopin dulu semua musik hingar-bingar itu gitu. Wah, awalnya ditolak, tapi Reinhard Bonnke nggak tahu gimana dia berhasil mempengaruhi manajernya dan diizinkan. Jadi di stop dulu musiknya semuanya, Reinhard Bonnke ambil mic gitu kan. Lalu dia ngomong, saya mau ngomong begini, pokoknya dia khotbah tentang kuasa darah Yesus, tentang penebusan. Roh Kudus kerja. Oke. Dia altar call, orang-orang bertobat. Dan sejak saat itu, perubahan terjadi di sana. Anak-anak muda pergi ke gereja. Itu kasus khusus. Kasus khusus. Satu kasus lagi dari cerita Reinhard Bonnke yang sama. Dia ke Afrika Selatan, Johannesburg kalau nggak salah, Afrika Selatan kan ya. Lalu dia lewatin stadion, sebuah stadion. Tuhan ngomong lagi sama dia, saya mau kamu bikin KKR di sana 2 minggu. Khotbah di sana. Wah, nah dia membiasakan diri untuk taat nih. Akhirnya dia minta tolong sama temennya, bisa nggak kita bikin KKR di sana selama 2 minggu? Gitu. Waduh, itu stadion. Kan kalau stadion kapasitasnya berapa? 100 ribuan mungkin. Ya. Orang. Siapa yang Siapa mau yang datang? datang ya? Lalu Reinhard Bonnke datengin gembala-gembala di sana, mau kerjasama sama gembala-gembala di sana, mau bikin KKR 2 minggu di stadion. Pertanyaan pertama dari para gembala-gembala itu adalah, siapa kamu? Karena dia belum terkenal waktu Ya, itu. apakah bisa menarik massa yang banyak gitu ya? Iya, dia belum terkenal sama sekali. Belum terkenal sebagai pengkhotbah kesembuhan dan sebagainya, belum terkenal sama sekali. Itu awal-awal dia. Akhirnya dia diskusi sama teman-temannya gimana. Ini ada satu gembala yang mau bantu dia mengerahkan jemaatnya. Tapi gembala ini jemaatnya cuma berapa ya? 14 atau 140 saya lupa itu. Pokoknya sedikit sekali lah. Gak bisa menuhin stadion Nggak lah sepadan istilahnya. dengan itu. Ya kalaupun sebar brosur, traktat, berapa sih yang datang gitu ya. Akhirnya mereka bikin strategi sebagai jalan tengahnya, solusinya. Awal-awal mereka nggak di stadion dulu. Mereka sewa tempat di stadion itu yang kecilan dulu. kecil. Oke. Yang muat berapa ratus orang gitu. Awal-awal datang berapa ratus orang lah gitu ya. 200-an orang kalau nggak salah. Dia khotbah. KKR pertama itu, dia khotbah.
kesembuhan terjadi. Kalau nggak salah ada orang buta yang melihat. Dan sebagainya, gempar kemana-mana suaranya. Akhirnya ruangan yang kecil itu nggak muat, hari-hari berikutnya nggak muat. Tambah banyak orang datang, orang di luaran. Udah akhirnya dipindahin ke stadion, dan selama 2 minggu, stadionnya penuh, KKR. Itu juga kan kalau berdasarkan kemampuan, dia belum mampu sebetulnya. Iya. Untuk bikin KKR di stadion. Belum dikenal juga. Belum ya di dikenal sana, ya. juga. Tapi karena dasarnya adalah firman Tuhan, bisa. Nah, kalau ini iman yang luar biasa, bukan iman yang tidak biasa. Oke. Kasus khusus yang didasari oleh firman. Firman Tuhan yang dia terima, gitu kan. Dan tujuannya kan memang untuk penginjilan, yang memenangkan jiwa gitu. Nah, kalau iman yang tidak biasa tadi, itu saya sebut dengan istilah nekat sebetulnya. Oke. Iman itu sama nekat kadang-kadang beda tipis Iya, beda. memang, 11-12 ya. Cuma perbedaan yang mendasar adalah iman itu dasarnya firman, nekat itu dasarnya bukan firman. Dari keinginan diri Dari sendiri. keinginan mungkin diri ya. sendiri. Di kasus khususnya adalah iman yang dasarnya firman. Kalau bukan firman, kemungkinan dari keinginan Ya, sendiri. itu bukan iman namanya, itu nekat. Nekat. ya. Oke. Makanya disebut iman yang tidak, biasa. Jadi iman yang tidak biasa sama dengan nekat. Nekat. Jadi saudara-saudara, lebih baik imannya didasarkan kepada firman, bukan didasari kepada kenekatan. Ya, mungkin saya perlu garis bawahi juga, jangan sok-sokan niru Reinhard Bonnke dulu lah gitu ya. Nih, yang di Alkitab dulu firman Tuhannya dilakukan, dipraktekkan, dipercayai gitu. Dilakukan semua, dipraktekkan, bangun iman dari situ. Iya. Suntikan firman, bangun dasar iman, bangun logika iman. Pastikan semua yang tertulis dalam Alkitab terbangun menjadi logika iman dalam diri kita, sehingga kita punya iman dalam berbagai area itu yang cukup benar dan bulat. Iya. Seperti begitu. Nah, ini kan yang di ayat 10 nih, saya baca ya, tadi kita baca, Yesus berbicara kan Yesus lagi berbicara tentang iman nih ya, tentang yang perwira ini. Ya. Tapi di ayat 11 dan 12, ini kok dia bicara tentang duduk makan dengan Abraham, Ishak dan Yakub, terus tentang anak-anak kerajaan. Ini kok seperti nggak ada hubungannya ya? Memang ada hubungannya gitu dengan pembahasan iman? Ya, saya sebut satu kalimat, kamu pasti langsung tahu hubungannya. Abraham adalah bapak orang beriman. Oh gitu. Ada hubungannya? Ada hubungannya. Oke. Tapi Langsung tahu ada hubungannya. penjelasan hubungannya gimana tuh? Ya, karena kan dibandingkannya ada banyak orang yang akan datang dari timur, dari barat, masuk dalam apa sih istilahnya tadi, dalam duduk makan dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maksudnya, sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri tercampak gitu kan. Maksud Yesus adalah sebetulnya yang diharapkan adalah umat Israel yang nurunin imannya Abraham. Iya. Ya kan? Iya. Yang nurunin imannya Abraham gitu. Tapi yang diharapkan ini nggak Malah memenuhi tidak. pengharapan. Nggak nurunin. Apa sih istilah bahasa Indonesia? Menurunkan. Nggak mewarisi. Nggak mewarisi imannya Abraham gitu. Oh, jadi sebenarnya ini nyindir sih sebenarnya ini ya. Nyindir. Iya. Tapi kalau maksudnya Yesus adalah kan mereka akan masuk dalam kegelapan yang paling gelap. Iya. Itu adalah ya banyak orang bilang neraka, tapi kita nggak usah ngomong neraka dulu deh, yang di dunia ini dulu. Itu kegelapan yang paling gelap, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Itu adalah kesusahan yang menyusahkan. Penderitaan hidup ya. Penderitaan hidup yang menyusahkan. Dengan kata lain, saya mau berkata, kalau saudara nggak punya iman, Nah, hidupmu akan susah. Akan terdapat banyak ratap dan kertak gigi di sana. betul itu. Jadi mau nggak mau harus bangun iman. Iya. Harus bangun iman yang benar gitu. Bangun iman seperti perwira ini, yang dimiliki perwira ini. Makanya Yesus bilang, sementara yang seharusnya mewarisi iman, orang-orang Kristen yang rajin ibadah itu harusnya punya iman. Iya. Malah ini pendatang-pendatang baru. Iya, yang bukan. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi terdahulu begitu. Jadi ya gitu. Sementara yang baru-baru imannya mantep nih gitu. Yang sudah lama ke gereja masuk kegelapan paling gelap.
banyak mengalami ratap dan kertak gigi. Seperti gitu. Jadi intinya kita pertama-tama diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus. Harusnya kita juga harus diselamatkan oleh iman kita yang bertumbuh. Itu juga ya yang akan menyelamatkan kita ya. Kita diselamatkan oleh iman, dan harusnya kita hidup oleh iman. Supaya juga akhirnya diselamatkan oleh iman yang kita miliki itu. Iya, gitu dari iman kepada iman. iman. Selamatnya lengkap. Iya, jadi Karena orang benar harus hidup oleh oleh iman. iman. Iya. Jadi kesimpulan dari hari ini seperti apa, Dep? Saya mendorong setiap orang percaya, setiap orang Kristen, perhatikan imanmu. Perhatikan. Ya, karena apalagi di musim pandemi ini, saya nggak tahu berapa banyak iman berguguran. Karena pandemi ini salah satu jenis ujian terhadap iman ya. Betul. Ujian banget. Benar. Siapa yang imannya bertahan, siapa yang tetap maju, siapa yang kolaps di tengah jalan, ini ujian iman. Ada yang bilang corona ini dari Tuhan, ada yang bilang enggak. Saya sih nggak percaya pandemi ini dari Tuhan, karena Tuhan nggak mungkin memberikan yang buruk lah. Tapi kalau dibilang corona ini, pandemi ini adalah izinnya Tuhan, ada kemungkinan. Kan Tuhan akan menggoncangkan semua yang bisa digoncangkan. Iya. Jadi iman-iman yang selama ini iman pelintat-pelintut, mudah digoncangkan, akan terlihat jelas nih selama masa pandemi ini. Akan kelihatan jelas tuh. Jadi tolong masing-masing saudara yang di rumah nih khususnya, tolong evaluasi iman saudara selama masa pandemi ini. Saudara ini imannya sudah utuh, sudah bulat, sudah benar atau belum? Dasarnya sudah kuat atau belum? Atau masih banyak goncang-ganjing gitu. Kalau ngalami yang buruk ya imannya kolaps gitu. Ngalamin yang baik imannya melambung. Bukan jenis iman seperti itu yang Yesus mau. Yang membuat Yesus terheran-heran adalah iman yang tetap kokoh kuat. Mau ada badai apapun, tsunami sekalipun, tetap kokoh kuat, tak tergoyahkan, tak tergoncangkan. Jadi saya berdoa, saya berharap supaya semua saudara akan memiliki iman seperti perwira ini yang percaya kepada firman Tuhan. Ya, jangan harapkan Yesus datang menjamah hidupku dan sebagainya. Ya bisa saja itu terjadi, tapi ya itu firman Tuhan loh, Alkitab. Sekarang saya kalau Alkitab pakai ini handphone. Bukan yang tertulis itu ya, bukan Alkitab. Ada di handphone soalnya Alkitab sekarang. Itu Alkitabmu itu firman Tuhan, percaya firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Amin. Miliki kepercayaan yang seperti itu gitu loh. Berdasar kepada firman Tuhan. Nggak perlu Tuhan yang muncul di depan kita. Nggak perlu kita lihat Tuhan, mimpi Tuhan, ketemu Tuhan, baru percaya. Itu firmannya loh. Miliki iman seperti perwira ini. Mungkin itu adalah pertama kalinya dia ketemu Tuhan, tapi Tuhan mau datang ke rumahnya, dia tahan. Dia merasa nggak layak. Jadi rendah hati juga ini perwira ini ya. Jadi dia percaya kalau Tuhan sudah ngomong, itu pasti terjadi. Amin. Jadi kita juga harus punya iman seperti itu. Kalau Tuhan sudah ngomong, itu pasti terjadi. Ya. Amin. Ya. Begitu. Oke? Masih ada pertanyaan, Mike? Kayaknya udah. Sudah? Ya? Sudah. Nah, kita nyanyi. Oke. Segalanya akan terjadi sesuai yang kita percaya. Segalanya akan terjadi sesuai firman. Segalanya akan terjadi sesuai iman. Segalanya akan terjadi sesuai yang ku percaya. Segalanya akan terjadi sesuai firman. Segalanya akan terjadi sesuai iman. Segalanya
akan terjadi sesuai yang ku percaya. Ku percaya berkat Tuhan melimpah di hidupku. Ku percaya kuasa Tuhan membangkitkan tubuhku. Ku percaya kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang baik, Kau Allah pemelihara hidupku. Kasih setiamu melimpah bagiku. Ku aman dalam naunganmu. ku percaya. Ku percaya berkat Tuhan melimpah di hidupku. Ku percaya Siapa yang kau percaya, saudara? kuasa Tuhan membangkitkan tubuhku. Ku percaya kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang baik, Kau Allah pemelihara hidupku. Kasih setiamu melimpah bagiku. Ku aman dalam naungan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang baik, Kau Allah pemelihara hidupku. Kasih setiamu melimpah bagiku. Ku aman dalam naunganmu. ku aman dalam naunganmu, Ku aman dalam naunganmu. ku aman. Ku aman dalam naunganmu. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami berdoa Tuhan, Kau curahkan roh iman di tengah-tengah kami semua ya Tuhan. Biar setiap umat Tuhan akan terbangun imannya. Sejak hari ini biar mereka fokus untuk membangun iman mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar setiap orang yang mendengarkan tayangan ini, yang melihat tayangan ini, dibangkitkan imannya sekarang juga di dalam nama Yesus. Amin. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena kami masih punya iman di dalam Engkau. Kami percaya kami bisa melewati masa-masa ini dengan iman kepada-Mu. Dan Engkau akan memberkati kami dengan limpah. Amin. Hamba berdoa berkati setiap umat-Mu. Berkati dengan berkat yang melimpah. Yes. Sejak hari ini sampai selama-lamanya. Jamah setiap kami di dalam nama Yesus. Dengan zaman kuasa Tuhan dari tempat yang maha tinggi, jamah setiap kami. Amin. Dan setiap orang akan menerima porsinya daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Teraikan firman-Mu dalam kami. Bangun logika iman dalam kami Tuhan. Tolong kami untuk membangunnya. Serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan berkuasa atas hidup kami. Dan kami percaya kepada Engkau. Kami mengenal dan memahami Engkau secara benar, secara utuh. Dan kami percaya kepadamu. Keyakinan kami akan Engkau semakin bulat ya Tuhan. Dan
meteraikan firman-Mu, curahkan anugerah-Mu bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang ajaib, yang kuasanya tetap kekal sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Amin, amin. Terima kasih Dad buat sharing firman Tuhan-nya pada malam hari ini. Oke, Tempe Lovers, terima kasih telah menyaksikan program Tuhan Masih Bekerja. Jangan lupa untuk like videonya, kemudian share link video ini ke teman-teman saudara di media sosial. Dan tentunya Tempe Lovers juga dapat memberikan komentar, kesaksian, atau pertanyaan di kolom komen atau di hotline chat kami. Dan yang bagi belum berlangganan, channel Sony Sakarya, langsung saja subscribe dan klik loncengnya supaya saudara selalu dapat notifikasi setiap kali program TMB ditayangkan atau ada video-video lainnya yang ditayangkan. Dan bagi TMB Lover yang ingin membeli buku Tuhan Masih Bekerja dan berlangganan Daily Bread, di mana TMB Lovers akan dikirimkan renungan sebelum jam 6 pagi ke via WA, silakan langsung hubungi hotline chat kami dengan mengetikkan ingin membeli buku Tuhan Masih Bekerja atau berlangganan Daily Bread. Baik TMB Lovers, akhirnya kita tiba di penghujung acara. Kami bertiga pamit undur diri dan kami akan hadir kembali Senin depan, tentunya dengan topik-topik yang lebih seru lagi. Bersama saya Michael Wong. Saya Andre Benardi. Saya Pendeta Sony Sakarya. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja.